Mbah Manguntirta itu sembunyi di Ngelanggeran. Setiap ada perbuatan buruk atau jahat suatu saat terungkap atau tertangkap kan itu. Selamat malam sedulur-sedulur. Malam hari ini kita bersama Mas Dika. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Desa Ngelanggeran, mencari informasi apa sih sejarah terkait dengan Desa Ngelanggeran. Selamat malam Mas Dika. Selamat malam Mas Heru. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Selama nggak ketemu. Ya, ya Mas Dika, ini terkait buku Dumadining Desa Ngelanggeran yang babat alas Ngelanggeran, menurut jenengan itu seperti apa Mas? Oh jadi yang perlu diketahui bersama tentang buku Dumadining Ngelanggeran itu dibuat bersama dengan tim, baik itu sesepuh dan itu juga pemuda yang di Ngelanggeran. Itu banyak tim yang terlibat di situ yang secara garis besar membicarakan tentang asal muasal atau sejarah tutur, sejarah lisan yang ada di Ngelanggeran, terutama berkaitan dengan hal-hal dasar apa yang mengawali di Ngelanggeran seperti itu. Tapi ya secara fakta tertulis atau dokumen dan lain sebagainya itu barangkali belum banyak terlengkapi, tetapi kita menyasar pada narasumber-narasumber sepuh seperti tokoh masyarakat, juru kunci, Motoniku, sama beberapa yang sempat jadi saksi atas tutur leluhur kayak gitu. Nah, di buku itu kisah ataupun ceritanya itu seperti apa Mas Dika? Di awal membahas tentang akar nama Ngelanggeran. Itu pun disadur dari jelas karena saya dan teman-teman itu hanya meriset. Jadi mendengar dari tutur-tutur para sesepuh di sini ngendikane Ngelanggeran itu berasal dari beberapa kata langgar, kemudian pelanggaran, kemudian pelanggaran seperti itu yang memiliki tafsiran masing-masing. Tentunya ada yang bilang dulunya itu langgar, ada yang mengendikan bahwa setiap beberapa hal yang kurang baik dan non etik terjadi di Ngelanggeran itu pasti ketahuan, seperti itu. Mungkin ini Mas juga bisa ceritakan terkait nama ataupun menurut cerita sesepuh Mbah Manguntirta atau yang tokoh-tokoh di babat Ngelanggeran. Ya, jelas membicarakan tentang Ngelanggeran tidak luput dari sosok yang bernama Mbah Manguntirta. Nah, itu juga berdasarkan tutur atau folklore, sejarah lisan juga yang ada di Ngelanggeran, menjelaskan bahwa Mbah Manguntirta itu yang mengawali babat Ngelanggeran. Saat itu zaman Belanda, beliau memiliki kakak namanya Mbah Soejoyo. Mbah Soejoyo itu sempat gugur oleh Belanda, kemudian adiknya yang melanjutkan perjuangannya, dan berdasarkan sumber-sumber yang saya dapat dari wawancara itu ya tidak turun sampai sekarang seperti itu. Dari beberapa kalau tidak salah di generasi pemuda-pemuda yang di Ngelanggeran sekarang itu termasuk generasi yang ke-78. Jadi generasi ke-7, generasi ke-8 dari Manguntirta, terus Sutodipo, Lanurjo, kemudian nanti bisa Mbah aku kurang tahu nama lengkapnya, tapi yang Mbah Lurah Suto seperti itu, terus nanti turun seperti itu. Kalau dari total lurah di Ngelanggeran itu kan juga nggak lebih dari 5 kan, sampai
sekarang secara administrasi gitu Mas Heru. Tapi masih riset sih, jadi masih belajar gitu. Iya. Kalau istrinya Mbah Mangun itu siapa Mas? Oh ya, itu kalau tidak salah dalam beberapa literatur dan juga dalam proses penggalian sumber sejarah, istrinya Mbah Mangun Tirta itu kalau tidak salah namanya Mbah Nyai Kembang. Menurut tutur-tutur sesepuh yang ada di sini menyebutkan bahwa ketika berjuang melawan Belanda di Ngelanggeran, Mbah Mangun Tirta dan beberapa anak laki-lakinya itu tetap tinggal di Ngelanggeran untuk berjuang itu. Kemudian Mbah Kembang itu ke area-area lagi yang berdasarkan toponimi nama itu jadi desa Kembang atau dusun Kembang di daerah Kembang, daerah lagi itu. Dan itu beliau dan anak perempuan yang ke Kembang. Begitu gambarannya. Jadi kalau kita melihat dari sisi Ngelanggeran kemudian daerah lagi ini masih ada garis ya? Ada garis, ada. Mungkin ada terah, masih terah Mangun Tirta. Kemudian yang di sana juga banyak terahnya juga ya, karena istrinya tadi ke daerah lagi. Ada seperti itu juga. Itu meskipun juga di Dumadi Ngelanggeran itu juga menyangkut dalam proses pengungkapan sejarah desa itu yang berhubungan sama manusia gitu. Ada beberapa hal yang dilihat dari aspek batuan, itu juga ada folklore yang lebih sepuh juga seperti itu tentang wayang, tentang cerita Punokawan dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa versi tentang itu. Dan kebetulan secara babat atau tulisan tertulisnya itu belum ketemu sampai sekarang. Paling peninggalan yang masih ada itu mungkin arca, itu beberapa arca, salah satunya yang kepala arca kemudian di display di Museum Sono Budaya yang ada kayak bulir-bulir emasnya itu di situ, seperti itu. Jadi memang ada beberapa versi terkait Ngelanggeran. Nah, Mang tadi terkait dengan kenapa disebut Gunung Wayang, gimana sih? Nah, kalau terkait Gunung Wayang itu berdasarkan nopo nggih. Nah, ini bukan saya gitu yang itu cuma dari tutur-tutur simbah-simbah, terus Mbah Juru Kunci, kemudian ada beberapa sesepuh tokoh masyarakat itu ketika dalam proses kita menggali sumber itu menjelaskan kalau Gunung Langgeran itu dulunya itu adalah salah satu pucuknya Merapi, tapi Merapi yang purba sekali katanya. Dan saat itu ada Anoman kalau tidak salah, itu folklornya ya kan di sekitar kita kan ada folklor seperti itu tuh. Itu ada Anoman yang istilahnya pengen gayu lintang atau apa, kemudian karena dengan karakter Anoman seperti itu dia dupa atau menggeser si pucuk Merapi itu saat itu di sebelah utara, kemudian jatuh ke bawah si pucuk itu, kemudian datanglah Punokawan memperingatkan kepada Anoman tersebut untuk segera menyingkirkan batu tersebut. Kemudian Anomannya tiba-tiba langsung pergi. Bagaimana prosesnya dan lain sebagainya itu dalam secara tutur itu bagaimana aku juga kurang tahu, tapi rumitnya seperti itu. Terus Punokawan itu berinisiatif ingin membawa pucuk Gunung Merapi itu ke area selatan. Ketika proses berjalan, kalau tidak salah pakai kayu jarak, pakai kayu jarak itu sampailah di suatu danau yang besar sekali. Kemudian mereka istirahat di situ, terus akan berjalan kembali ke selatan. Ternyata kayu jaraknya patah.
di situ. Kemudian batu itu hanya digeser cerak umbul sing itu tadi, terus ya wes kuwi dadi terus jadilah gunung sekompleks Gunung Langgeran itu. Ceritanya katanya seperti itu. Kalau relasinya sama Gunung Merapi, selain Gunung Merapi, relasinya sama urusan hal-hal ini ya, barangkali itu yang jadi salah satu pengetahuan lokal yang berkesinambungan sama apa ya, yang katanya Gunung Kidul itu dulunya lautan ya. Kemudian itu juga terbukti banyak fosil-fosil kan. Kemudian ternyata batuan yang di sini itu menyerupai yang di Wediombo. Kalau tidak salah seperti itu, dulu ada gunung api di bawah laut itu, batuannya persis, ada risetnya persis seperti itu. Nah barangkali kan beliau-beliau yang lebih pono atau lebih mengetahui dulu itu tuh karena mau dijelaskan secara gamblang dan lain sebagainya, juga keterbatasan banyak tapi pakai tanda-tanda gitu. Sanepan seperti itu barangkali ya, menurut tutur-tutur poro-poro kan ngenten iku. Nek saya kan sebatas riset saja dari data yang saya peroleh, saya olah, kemudian saya cari tahu, saya tafsirkan gitu. Ngoten sih Mas. Sambil diminum Mas Dika. Siap. Berapa Mas? Boten. Oh nggih. Berapa? Ngapunten ya kula. Oh, enggak apa-apa. Aman. Oke. Berarti kalau apa ya, versi ya atau folklore ya ketemu yang cerita Langgeran, kemudian dari sisi apa namanya babat alas di Langgeran ya, memang banyak hal yang tidak tertulis ataupun ada apa ya namanya petilasan ya, yang menjadi simbol-simbol yang menjadi penguat ya, yang pada intinya akhirnya ya sejarah yang apa ya, jadi sejarah atau bukannya atau gimana itu sebutan hari ini ketemunya? Kalau dalam beberapa aspek ilmiah bisa disebut juga sejarah lisan sih Mas. Sejarah lisan itu pun juga ada banyak segmennya. Bisa dibilang sejarah ya, bahkan pun dalam bahan baku menulis sejarah beberapa itu juga ada yang pakai dari folklore itu. Karena secara fakta, secara arsipnya belum ditemukan, bagaimana lagi gitu. Berarti lebih sejarah lisan itu juga sebagai salah satu acuan untuk mencari sejarah yang bisa disepakati bersama lah ibaratnya kan itu bersama. Seperti itu. Dan itu kan intinya ya pengetahuan lokal tentang jangka panjangnya anak turun atau cucu-cucu itu melestarikan itu bagaimana gitu. Jadi lewat clue-clue itu, misal tentang pohon, misal tentang itu yang jenenge dong nek di Langgeran gedung kandang, ada banyak hal Legayam, si Dandang dan lain sebagainya. Itu kan ada keterkaitan, pasti ada keterkaitan sama sejarah dan pengetahuan yang ada di lokal itu. Jadi upaya-upaya para pendahulu untuk melestarikan itu yang saya respons secara secara sederhana, mesti secara simpel ya, aku mikirnya tentang konservasi sih Mas. Konservasi tentang ngerumat dan ngerawat dan jelas dengan caranya masing-masing gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing, dengan kesenian, dengan budaya, dengan wisata, bahkan dengan beberapa hal gitu sih. Tapi menarik ini kalau apa bisa terungkap. Nah iya, ini kelupaan. Nah perkiraan Mas, perkiraan Mbah Manguntirta tadi itu sekitar tahun berapa ya di sini itu kalau secara persisnya saya belum tahu perkiraannya itu sampai di tahun berapa, sejak kapan. Tapi cuma kira-kira itu ya depan belakang sama perjanjian Giyanti. Kayak gitu. Tapi yo agak molor dikit lah. Molor ya enggak dikit, cukup lama, 1800-an atau di 1700-an akhir gitu. Seperti itu. Ngenten itu. Dan itu dilakukan
apa ya, bersama teman-teman itu, kenapa tadi kan di awal membahas tentang buku. Iya. Kenapa membicarakan tentang buku dan teman-teman itu juga kerso, selain itu dikehendaki oleh beberapa sesepuh dan juga perangkat desa juga tentunya di situ. Itu juga upaya-upaya kecil untuk mencoba memahami di mana letak kami tinggal, kemudian apa yang terjadi, terus apa yang mesti dilakukan, gitu sih. Dan itu jelas prosesnya pelan-pelan Mas tentang itu. Termasuk saya juga perlu banyak belajar gitu sih. Nah ini Mas Heru, kebetulan kan Mas Heru juga terlibat dalam proses pembuatan buku tersebut. Jelas dong sudut pandang Mas Heru bisa jadi berbeda, bisa jadi sama dengan sudut pandang saya. Menurut Mas Heru bagaimana tentang pertama proses pembuatan buku tersebut, yang kedua itu secara versi itu apakah ada relasi dengan dulu kerajaan kah si Mbah Manguntirta itu, atau beliau berpihak pada Belanda yang lain atau bagaimana gitu, kita tidak tahu. Saya tidak tahu, makanya aku perlu tahu tentang itu. Ya. Mungkin terkait dengan Mbah Mangun ya, Mbah Manguntirta. Ini versi ya, versi yang saya dapat, mungkin ya kita cari waktu dulu. Kalau saya dulu kan dapat informasi terkait dengan Mbah Manguntirta itu kan dulu ya sama, ini punya kakak namanya Sojoyo. Ada yang namanya Woso Ijoyo, ada yang Sojoyo, itu kan sama. Nah, dari sisi ini ceritanya, menurut cerita yang saya dapat, ini kan salah satu Demang Sojoyo ini. Demang di daerah Gantiwarna. Nah, di masa lampau ini salah Demang yang ada di Surakarta, keraton Surakarta. Nah, karena dia tidak mau ataupun apa ya namanya, semacam berdiplomasi dengan Belanda. Karena kan dulu kan sempat, dan itu masuk di kerajaan kan, kemudian mengintervensi dan sebagainya. Nah ini kan tidak sesuai sistem, tidak mau lah dengan sistemnya Belanda, yang akhirnya dianggap sebagai pemberontak. Nah di sisi lain karena dianggap pemberontak, akhirnya kan diburu. Nah, diburu dengan mungkin prajuritnya Pak Sojoyo ini sembunyi-sembunyi. Nah suatu ketika ini kan kalau orang dulu kan lelaku ya, atau di sekti lah berarti, di keilmuan. Dan itu ditembak itu katanya nggak mempan. Dengan alat zaman dulu ya, tembaknya kan kebal gitu, kebal macam semacam itu. debus kayak gitu. Kebal seperti itu. Kemudian ya ada salah satu tokoh katanya yang memberitahukan kelemahan. Nah kelemahan apa sih lah dengan Jawa. Nah akhirnya harus ditembak dengan peluru emas. Tapi kan ada beberapa versi yang bilang bahwa Mbah Sojoyo itu rela untuk memberitahu kuncinya agar bisa taruhlah dilemahkan itu kan, dengan syarat apa gitu kan. Ada kan? Ada, itu yang ya itu versi saya kan, yang saya dapat dulu ada salah satu orang yang memberitahukan bahwa kelemahannya Mbah Sojoyo harus ditembak dengan peluru emas. Nah saat ketemu, nah itu ketembak sebenarnya itu, tapi tidak mati. Menurut cerita itu tidak mati, yang pada akhirnya hanya lemes, ini sudah nggak punya tenaga. Akhirnya diseret kemudian di dalam proses diseret itu, atau apa ya, ditarik, seret itu apa bahasa Indonesia? Diseret ya. Nah diseret ini, setiap orang yang melihat ini suruh nyayat, diseret, diarak. Diarak itu. Akhirnya suruh nyayat tapi tidak mati, dan dipenteng di perempatan. Penteng adalah? Penteng itu dibentangkan. Dibentang itu pakai tali lah ibaratnya. Nah di situ karena tidak mati-mati saat dibentangkan di perempatan ini, akhirnya kan warga yang sekitar perempatan ini kan banyak yang takut, kayak apa, mencekam lah ibaratnya seperti itu. Nah pada akhirnya Sojoyo ini
salah satu keraton raja itu turun, ibaratnya tanya, kue mati gelem iso mati itu maksudku yang tadi. Kue iki iso mati iki kapake. Istilah kasarnya ibaratnya kan itu. Ya karena dia raja dan merasa dia punya warga di sekitar itu, karena merasa nggak nyaman, yang pada akhirnya lama kelamaan dia memberitahukan, aku iso mati tapi aku njaluk syarat. Syarat ya punya syarat. Berarti anak Pak Sedulur pun njaluk diwongke, istilah Jawanya tedak turunnya itu diwongke, yang akhirnya disetujoni. Nah sehabis itu dikasih tahu cara untuk bisa dia mati, dia dipenggal pakai petel, bukan pakai pedang tapi pakai petel. Nah sehabis itu menurut cerita di petel itu putus kepalanya masih tertawa, dan katanya itu langit gelap beberapa 7 hari atau berapa, mungkin kayak mendung lah, kayak mungkin ada mendung. Kemudian setelah itu ya udah tapi katanya dimakamkan di daerah Gantiwarno Mbah Sojo ini. Nah kemudian dari sisi lain, kan tadi punya adik namanya Mbah Manguntirto. Nah Mbah Manguntirto kan pas posisi Mbah Sojo ini ketangkap, sebenarnya dia lari dengan yang lainnya, nyebar lah ibaratnya itu, dengan prajurit yang lainnya nyebar. Akhirnya Mbah Manguntirto itu sembunyi di Ngelanggeran. Dulu kan di Ngelanggeran banyak batu-batu yang banyak gua lah, song itu. Nah sembunyi di sekitar situ. Nah kemudian katanya Mbah Manguntirto ini juga masih gerilya perang ya, gerilya ibaratnya malam mainnya, malam nanti ke dimana ada basis penjajah ini dia datangi, beberapa dibunuh, kemudian juga mengambil makanan untuk stoknya mereka. Lalu seperti itu terus. Nah lama kelamaan dia menetap di sini, menetap di Ngelanggeran. Nah kemudian suatu ketika dia senang dengan seorang perempuan. Nah senang dengan perempuan. Nah ini namanya Mbah Kembang tadi di daerah Wegi. Nah menurut cerita Mbah Kembang ini juga masih ada alur darah biru. Ya proses-proses akhirnya menikah ibaratnya kan itu, menikah. Kemudian Mbah Manguntirto ini punya anak. Nah lama kelamaan dia pisah, dalam konteks tertentu dia pisah dalam arti nanti yang anaknya Mbah Manguntirto ini yang laki-laki itu tinggal di sini, kemudian yang perempuan ikut Mbah Kembang kembali ke Wegi, seperti itu. Nah kemudian dari anaknya ini kan kayak Mbah Sutotipo, Mbah Ranu dan sebagainya, sampai turun sampai saat ini yang ada di Ngelanggeran. Kemudian yang di Legi yang ikut Mbah Kembang juga mungkin ya sudah punya terah sebagainya, sudah banyak juga kan gitu, seperti itu. Nah untuk saat ini yang saya tahu juga makam Mbah Manguntirto itu di makam di sini di Ngelanggeran, makam Karang lah ibaratnya seperti itu. Yang barangkali muncul di Instagram itu yang Negeri Konoha dan lain sebagainya. Itu dekat situ. Dekat situ kan. Ambil shootnya dekat sama makam itu. Itu versi ya. Tapi ya kemarin ya apa yang kita ulas tadi kan semacam mengkolaborasikan dan mulai jadi ketemu lah bagaimana nanti bisa disepakati bersama, karena yang kita cari versi ini kan hanya tutulis secara lisan tadi ya, secara lisan. Nah kemudian sama satu lagi Mas Dika, terkait dengan cerita Anoman ya. Nah Anoman juga ini ada beda juga, ada sedikit beda juga. Kalau saya dulu sempat mirengke atau mendengar dari sesepuh itu, Anoman ini kan dia sama itu bermain dengan lintang, main lintang lah ibaratnya, main lintang. Kemudian diganggu salah satu tokoh pewayangan, tapi saya lupa itu namanya. Salah satu pewayangan karena jengkel saat dia bermain lintang ini, dia kan ini ngamuk lah ibaratnya itu, marah, ngamuk, ringut, kemudian nendang salah satu gunung Merapi. Nah versi yang saya dapat tuh pucuknya Merapi yang di Sleman. Iya. Nah itu ditendang
ditendang akhirnya kan terpental. Nah kemudian saat pucuk Merapi ini melayang, melayang ditangkap Punokawan dalam arti dipikul lah ibaratnya. Punokawan mikul pakai kayu jarak, kemudian lewat di Langgeran ini salah satu Punokawan ini terpleset di salah satu tok namanya tok Sedandang. Nah terpleset itu kayu jarak yang untuk memikul itu patah dan akhirnya pucuk gunungnya itu nancep di sini di Langgeran. Itu versi ya. Kemudian yang namanya puncak Merapi ini ya disebut area Gunung Bucu. Ya, Gunung Bucu. Nah, menurut cerita ini untuk menutup Pegunungan Sewu yang ada di daerah selatan, di daerah ini untuk mau dibawa ke daerah Kematang. Menurut cerita itu. Dan karena marah tadi kan lintang ataupun Anoman yang marah tadi kan akhirnya kan banyak lintang yang dihancurkan dan batu-batu itu turun jatuh di sekitar sini jadi Langgeran. Ini mitos folklore ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi ilmiahnya akan berbeda ya Mas Dika. Secara ilmiah kan memang menurut cerita yang peneliti ya yang ada di meneliti terkait dengan Gunung Langgeran bahwa Gunung Langgeran ini kan aktif terakhir sekitar 20 sampai 60 juta tahun yang lalu. Tapi kalau kita compare dengan Gunung Merapi yang memang kan lebih tua sini kan. Banyak pucuk Gunung Merapi ya kan mungkin secara Sanepan mungkin tadi. Dulu secara dalam satu satuan yang sama. Ya kalau Gunung Langgeran kan membentang ya, beda dengan gunung yang lain tuh kerucut. Ya, kalau sini kan membentang panjang. Ini yang secara ilmiahnya seperti itu menurut cerita. Dan memang di Gunung Kidul ataupun di wilayah selatan ini kan dulu di bawah laut, memang terangkat kan itu. Terangkat karena ada pergeseran lempeng Jawa dan Australia kalau nggak salah itu. Ya akhirnya kan mendesak karena Pulau Jawa itu di atasnya, lempeng Australia di bawahnya, angkat terus. Ini adalah menurut cerita. Kemudian terjadilah suatu kondisi yang gunung berapi yang dulunya banyak kan di pesisir Pulau Jawa karena terdesak lempeng akhirnya kan banyak yang tertutup aliran lava bawah. Kemudian bergeser, Gunung Merapi itu geser ke sebelah utara. Nah sekarang rata-rata kan gunung berapi atau ini kan banyak kan di tengah Pulau Jawa. Yang di selatan banyak yang mati ya. Seperti tadi kayak di Ombong, kayak yang di Langgeran sini, mungkin ada di Kebumen kalau sekarang Sambung atau apa itu. Mungkin ada beberapa lah, saya nggak terlalu paham banget terkait dengan banyak. Mendengar aja. Nah ini kan terjadi proses seperti itu. Dalam proses pembuatan buku kan kita satu tema. Tapi aku juga belum sempat nanya ke Mas Heru. Temuan-temuan apa sih menurut Mas Heru menarik gitu dari proses pembuatan buku Dumadi ning Langgeran gitu? Temuan-temuan atau ternyata gini ya, atau ternyata lokasi ini itu begini gitu, atau ternyata si narasumber ini itu seperti ini gitu. Ya ya setiap narasumber ataupun yang mungkin dari sesepuh yang kita datangi ataupun kita berbagi peran ya, ada yang ngomong sesepuh A, B, C dan sebagainya, sharing ini kan ya rata-rata mirip ya, rata-rata mirip tuturnya sama, hampir mirip. Kemudian kan kita bisa menyimpulkan kemudian dari sisi Langgeran. Nah Langgeran sendiri kan ya sama ya, ada langgar, ada yang pelanggaran atau larangan kan itu. Kemudian berubah jadi kata Langgeran. Nah di sini muncul kata dari sesepuh itu bilang bahwa setiap ada perbuatan buruk atau jahat suatu saat terungkap atau tertangkapan itu dari kata Langgeran dan kemudian menjadi nama yang nama gunung, kemudian ada juga yang sekarang juga menjadi nama desa kan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi Gunung Wayang ya tadi Gunung Wayang secara mitos lah mungkin secara kepercayaan kalau saya bilang terkait dengan Gunung Wayang, karena menurut kepercayaan masyarakat ini kan yang sesepuh dulu Gunung Wayang ini di yang menguasai sar gaib lah itu ya, menguasai dominan yang tokoh pewayangan. Dan
Engkowijoyo seperti itu. Kemudian yang sampai saat ini masih tanda kutip itu masih dipercayai, saat pagelaran wayang di Ngelanggeran ini tidak boleh menceritakan saat masa kecilnya Raden Wijaya dan saat disakiti. Itu saat nanti ada pagelaran tidak boleh menceritakan itu. Yang kedua itu tidak boleh membelakangi gunung karena ini sudah namanya gunung wayang. Nah, menurut cerita itu ya nanti terjadi suatu hal kalau sampai membelakangi. Versi ini hal-hal yang kadang unik semacam ya. pamali. Pamali ya. Seperti itu. Mas Dika, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan Langgeran ya. Yang apa yang kita buat buku Dumadi ning Desa dari ungkapan dari beberapa sesepuh yang mungkin ini belum bisa dikatakan juga 100% ya. Mungkin terima kasih banyak Mas Dika atas waktunya bisa kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi. Oke, teman-teman ataupun sedulur-sedulur semuanya, mungkin ada suatu hal bahwa segala sesuatu dimanapun tempat itu pasti punya cerita ataupun punya sejarah masing-masing, dan dari situ ada yang sudah terbukukan atau belum, atau hanya dari sisi lisan yang tutur lisan terus menerus sampai generasi. Dan di sini kita mulai mencoba mengungkap apa sih terkait dengan sejarahnya Langgeran, walaupun hanya kita juga terbatas dengan kondisi di buku ataupun fakta-fakta yang menguatkan, tapi yang pada intinya kita lebih banyak merujuk terkait dengan sejarah lisan seperti itu. Kemudian bahwa segala suatu hal kita harus menghargai dari para leluhur kita, dari proses dia membuka desa kita, kemudian juga dari mungkin kita juga harus menghargai dengan mitos-mitos yang berkembang di suatu tempat, bahwa segala sesuatu hal itu pasti ada makna dan ada tujuan. Leluhur dulu itu memberi nama, kemudian ada mitos atau sebagainya, pasti ada tujuan tertentu agar menjaga wilayahnya bisa aman, kemudian bisa terjaga kondisi lingkungan itu tetap baik seperti itu. Mungkin itu teman-teman atau seluruh semuanya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain waktu.